البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-haditsus sadisa asyara ba'da arba'imi'ah, 416. Wa anhu radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, idza ahabballahu ta'ala al-'abd nada Jibril. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah menyeru Jibril, memanggil Jibril. Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Kalau di sini apa? Fa'ahbibhu. Dua-duanya boleh membaca didahulukan sukunnya atau diakhirkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Fayunadi fi ahli sama, lalu Jibril memanggil penduduk langit, menyeru ke penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ini menunjukkan apa? Boleh kita mendahulukan sukun, boleh mengakhirkan. Karena apa? Tidak seperti pola yang tadi fa'ahbibhu, sekarang jadi apa? Fa'ahibbuh. Boleh jadi apa? Fa'ahibbah, atau yang tadi boleh dirubah fa'ahbibuh. Dua-duanya boleh. Cuma yang lebih mudah adalah yang ana sebutkan, yaitu apa? Baknya tidak perlu dimunculkan dua kali, tapi apa? Cukup ditasdid saja. Fa'ahibbah dan fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus sama, lalu penduduk langit mencintai orang tersebut. Summa yudha'u lahul qabul fil ard, lalu kecintaan, penerimaan itu diletakkan untuk dia di bumi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslim, dari riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Faqal inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Bukan ahbibhu, tapi apa? Ahibbah. Memang dua-duanya boleh. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Fayuhibbuhu Jibril, lalu Jibril mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis sama, lalu Jibril berseru ke langit. Kalau kita berseru ke langit, kita naik ke atas, kita menengadah ke atas. Jibril enggak perlu macam itu. Jibril sudah di atas sana. Bahkan dia yang dipanggil oleh Allah di situ. Terserah Allah di hadirat Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, lalu penduduk langit mencintai dia. Summa yudha'u lahul qabul fil ard, lalu kecintaan itu, penerimaan diletakkan untuk dia di bumi. Wa idza abghadallahu abdan, dan sebaliknya, naudzubillah, jika Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril, Allah memanggil Jibril. Fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghidhu. Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah dia. Ini naudzubillah, kalau Allah Ta'ala dan juga seluruh penduduk langit membenci kita, ini rugi, naudzubillah. Fayubghidhu Jibril, lalu Jibril pun membenci orang ini. Summa yunadi fi ahli sama, lalu Jibril berseru ke penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidhu. Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Summa tudha'ulahul baghdha fil ard, lalu kebencian itu diletakkan untuk dia di bumi. Allahumma shalli. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya adalah isbatul mahabbah lillahi ta'ala, yaitu menetapkan bahwasanya Allah memiliki rasa cinta. Berbeza dengan apa? Pendapat orang-orang Jahmiyah dan para pengekor mereka dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah. Mereka tidak menetapkan adanya rasa cinta untuk Allah. Dan ini adalah kebatilan. Dalilnya ratusan. Masalah apa? Cinta dari Allah Ta'ala. Boleh jadi sampai ratusan. Baik dalil yang jelas ataupun dalil yang mustambatoh, baik dari Al-Quran ataupun juga dari As-Sunnah. Bagaimana mereka tidak menetapkan itu?
Padahal bukti-bukti sangat jelas. Tayyib, intinya adalah Allah Ta'ala itu mencintai hamba yang memang layak untuk dicintai. Tayyib. Dan disebutkan di sini adalah apa? Al-abd. Padahal setelahnya adalah fulan. Tidak sejak awal Rasulullah mengatakan fulan, tapi apa? Al-abd. Menunjukkan apa? Dia itu layak dicintai ketika dia itu memang mau menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana memang kita diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Manakala ketaatan itu mendatangkan rasa cinta, maka apa? Taulah kita bahwasanya penghambaan diri itu mendatangkan rasa cinta dari Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Terus-menerus hambaku mendekatkan diriku dengan ibadah-ibadah yang mustahabah sampai aku mencintai dia. Dan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah, Rabbku tidak peduli, Rabbku tidak ambil kisah pada kalian kalau bukan karena doa kalian. Kata para ulama, doa di sini adalah doa ibadah dan doa masalah. Jadi semakin kita mampu, semakin kita mau menghambakan diri pada Allah, semakin besar kecintaan Allah Ta'ala untuk kita. Tayyib. Makanya di sini bukan menggunakan fulan seperti lafaz-lafaz setelahnya, tapi al-abd. Karena inilah yang menyebabkan dia dicintai. Yaitu apa? Yaitu isim mustaq yang dipakai di sini. Karena dia adalah ilahnya. Nada Jibril. Lalu Allah Ta'ala menyeru Jibril. Sementara kita tahu yang namanya nida adalah apa? Yaitu kalamun bisautin murtafi'. Ucapan dengan suara yang keras. Ini menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat nida. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalamullah lahu harfun wa saut. Punya huruf dan punya suara. Tidak seperti huruf makhluk dan tidak seperti apa? Suara makhluk. Tapi apa? Kita yakin Allah Ta'ala punya sifat nida, punya sifat kalam. Ada suara dan ada huruf-huruf. Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tayyib. Dan ini menunjukkan terpisahnya Allah Ta'ala dari makhluk. Dan ini adalah ijma' para ulama. Allah Ta'ala tidak bersatu dengan makhluk. Makanya ketika Allah Ta'ala menginginkan sesuatu, Allah menyeru Jibril. Jibril bukan bersatu dengan Allah. Kalau Jibril bersatu dengan Allah, tak perlu Allah Ta'ala menyeru Jibril. Cukup dengan apa? Yunaji, bisik-bisik aja. Tapi apa? Allah berseru, memanggil, menunjukkan Jibril tidak bersatu dengan Allah. Jibril jauh di sana, terserah Allah Ta'ala di mana di langit itu. Sementara jarak antara langit ketujuh dengan aras itu sangat jauh sekali. Kemudian Allah berfirman, Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Kenapa tidak mengatakan yuhibbul abad? Karena sekarang yang diinginkan bukan status. Yang diinginkan adalah orangnya. Kalau sekedar dikatakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang beribadah padanya, Jibril akan tanya, siapa yang dimaksud sekarang ini? Nah, padahal sekarang makomnya mengharuskan adanya takyin. Siapa sekarang yang saya disuruh untuk mencintai dia nantinya? Maka disebutkan fulan, bukan lagi abad. Ketika disebutkan fulan, mungkin Abdullah bin siapa misalkan dan seterusnya, sehingga jelas orangnya, maka apa? Fa'ahbibhu, maka cintai dia. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk apa? Untuk mengikuti apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Sementara ini kecintaan bukan kecintaan jibiliyah, tapi kecintaan syariah. Manakala orangnya mau menghamba, mengikuti syariat, maka dia dicintai. Yarhamukallah. Dan telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, di antara bukti cinta kepada Allah adalah kita mencintai orang-orang dan benda-benda dan amalan-amalan yang Allah cintai. Yaitu apa? Kita mencintai apa yang Allah cintai. Itu bukti kita cinta kepada Allah. Manakala Allah Ta'ala cinta pada si fulan, maka kita juga apa? Harus cinta kepada fulan tersebut. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yaitu apa? Allah mencintai sesuatu, maka kita hendaknya mencintai sesuatu itu. Allah berbuat baik, maka hendaknya kita juga apa? Rajin berbuat baik dan seterusnya. Terutama Allah telah berbuat baik pada kita. Mana bukti syukurnya? Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu mereka adalah makhluk yang memiliki akal. Karena kecintaan yang ada sekarang bukan kecintaan jibiliyah. Kecintaan jibiliyah itu perlu waktu. Gimana seorang anak itu sampai cinta pada orang tuanya, itu perlu waktu.
Tidak ketika lahir langsung dia cinta pada orang tua. Tapi apa? Setiap hari, setiap saat dia merasakan belayan, merasakan kehangatan pelukan mereka, merasakan baiknya mereka, maka terbentuk rasa cinta. Sementara apa? Kepada orang-orang yang di sekelilingnya dia belum lagi cinta. Bahkan apa? Boleh jadi dia tidak berani menjabat tangan orang lain, tidak mau dipeluk bahkan dan seterusnya. Tapi kalau orang tuanya dia sangat sayang. Kenapa? Dia sudah apa? Sudah merasakan belayan orang tua dan juga kebaikan. Maka walaupun orang di sampingnya itu boleh jadi orang yang sangat taat pada Allah, sangat berbakti, tapi apa? Anak ini dia belum kenal orang itu, belum merasakan kebaikan. Itu cinta jibiliyah. Sementara apa? Cinta yang diinginkan dalam hadis ini adalah cinta yang bersifat syar'iyah, yang terbentuknya adalah dari ikhtiyariyah. Dan ikhtiyariyah itu didapatkan dari apa? Akal yang berilmu. Jadi sama saja orang ini telah berbuat baik pada kita atau belum, asalkan dia mukmin, kita wajib mencintai dia. Ini cinta yang bersifat syar'iyah, yang mendatangkan pahala. Adapun cinta jibiliyah dia tidak mendatangkan pahala. Taib. Dari sini kita tahu bahwasanya malaikat adalah makhluk yang berakal, tidak seperti apa ucapan orang-orang falasifah yang mengatakan malaikat ini hanyalah kekuatan kebaikan saja, yang bersifat maknawiyah, bukan betul-betul makhluk yang berakal, yang mampu bicara, yang mampu mencintai, mampu membenci dan seterusnya. Bahkan apa dalil menunjukkan seperti itu, yaitu apa? Jibril punya akal, memahami kebaikan dan keburukan, membenci yang baik, mencintai yang baik dan membenci yang buruk. Maka begitu Allah memberitahu bahwasanya Allah cinta pada si fulan dan Allah menyuruh dia mencintai orang itu, langsung Jibril mencintai orang itu. Padahal banyak orang mengatakan apa di dunia ini, cinta ini perlu waktu, cinta ini perlu belajar dan mempelajari orang yang hendak kita cintai. Tapi apa? Tapi cinta yang bersifat syar'iyah ini langsung. Begitu kita tahu memang orang ini adalah orang berbakti, kita cintai dia. Terserah dia itu sesuai dengan kita atau tidak. Tayyib. Walaupun masalah waktu, kita perlu waktu. Ketika apa? Untuk mengetahui apakah memang dia itu mukmin atau bukan. Tayyib. Kemudian apa? Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu taala a'lam.